Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Dahimawan dengan NIM 220107110065. Jadi pada video ini saya akan menjawab soal dari matkul psikologi perkembangan dan teori belajar. Yang saya akan jawab adalah tentang perbedaan paradigma dan implementasi teori behaviorisme dan konstruktivisme. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Nah, untuk teori behaviorisme ini adalah suatu pendekatan psikologi yang pengamatannya itu dapat diprediksi dan dapat diamati. Jadi untuk teori pembelajaran ini dapat diamati sesuai faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor eksternal dari seorang individu tersebut. Dan juga di faktor ini mengabaikan faktor-faktor contoh seperti halnya pikiran, mental, atau emosi yang tidak dapat diamati. Jadi pada teori ini hanya berfokus terhadap sesuatu yang dapat diamati berdasarkan atau yang dipengaruhi oleh faktor eksternalnya. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Jadi pada teori ini itu melalui pendekatan psikologi dengan memberikan pemahaman bahwa berdasarkan pengalaman itu dapat membangun pengetahuan yang baik dan itu dapat membuat suatu individu merasakan atau melakukan refleksi diri. Jadi pada teori ini termasuk dalam teori internal pada suatu individu. Nah, selanjutnya itu adalah paradigma dalam teori behaviorisme yang menganggap bahwa suatu perilaku manusia itu dapat dijelaskan atau diprediksi dengan melihat suatu respon yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Fokus utamanya adalah dengan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan diprediksi. Jadi pada teori ini benar-benar tidak akan atau bisa dikatakan mengabaikan perilaku yang tidak dapat diamati. Selanjutnya adalah paradigma teori konstruktivisme. Jadi pada paradigma teori konstruktivisme ini adalah menyatakan bahwa individu itu secara aktif dapat menambah pengetahuannya sendiri berdasarkan nilai, pengalaman, refleksi, dan interpretasi subjektif yang telah ia terima. Dan selanjutnya adalah implementasi. Pada implementasi teori behaviorisme itu ada dua, yaitu penguatan dan juga hukuman. Pada teori belajar ini, apabila misal seorang individu mendapatkan achievement, kita juga bisa memberikan suatu hadiah agar ia bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Sementara apabila ia mendapatkan sesuatu yang kurang baik, kita bisa melakukan atau hasilnya kurang baik, kita bisa memberikan suatu hukuman. Dan kita berharap bahwa hukuman itu akan membuatnya terpacu menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah implementasi dari teori konstruktivisme. Jadi dari implementasi teori konstruktivisme ini dapat diaplikasikan atau dapat dilakukannya suatu pengalaman yang baik untuk memberikan pengetahuannya. Contoh seperti diskusi belajar atau kerja kelompok. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, ia dapat merefleksikan diri agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pada teori ini dapat seperti diharapkan memberikan pengalaman-pengalaman yang
bisa ia terima dan informasinya ia dapat resapi. Selanjutnya, dalam keseluruhannya, perbedaan kedua teori ini, yaitu teori behaviorisme dan teori konstruktivisme ini, itu dapat secara jelasnya kita bisa lihat pada teori behaviorisme itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi untuk perubahan suatu perilakunya itu dapat diberikan atau dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sementara untuk teori konstruktivisme ini itu lebih ke dalam faktor internal, karena ia akan atau suatu individu akan mempelajari suatu pengalaman yang telah ia dapatkan dengan sendirinya. Jadi kita hanya bisa memberikan suatu pengalaman atau sebuah kegiatan yang bisa ia pahami. Dan untuk perbedaannya juga ini ada perbedaan dalam memberikan fasilitas atau memberikan jalan dalam mengupayakan suatu individu ini untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, Rifan Himawan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.